Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Warta Lisan Minggu 7 November 2021. Yang pertama, ibadah secara tatap muka dan live streaming. Mulai hari ini, kita akan mulai kebaktian secara tatap muka di gereja dan live streaming bagi jemaat yang berada di rumah masing-masing. Kebaktian tatap muka akan dilaksanakan setiap minggu pukul 8.30 dengan tetap menerapkan prokes yang berlaku dan juga tergantung pada kondisi penyebaran COVID di Kota Bandung pada H-1 ataupun atas diskresi majelis jemaat. Untuk itu, jemaat bisa mulai hadir beribadah di gedung gereja dengan cara mendaftar melalui Google Form yang akan diedarkan via Penatua Wilayah, Bapel, setiap hari Kamis dan ditutup Sabtu pukul 13. Link pendaftaran kebaktian setiap hari Minggu akan berbeda. 2. Rapat Majelis Jemaat. Rapat BPMJ virtual via Zoom akan diadakan pada hari Minggu 14 November 2021 mulai pukul 14 dari rumah masing-masing. Apabila ada usul ataupun saran dari anggota jemaat, dapat disampaikan secara tertulis via WA ataupun email. 3. Pendaftaran baptisan anak dan katekisasi kelas baru. Bagi Bapak Ibu yang ingin membaptiskan putra-putrinya yang berumur di bawah 15 tahun, dapat mendaftarkan terlebih dahulu melalui formulir yang dapat diunduh di link yang tersedia di Warta Jemaat atau dapat menghubungi kantor gereja. Juga untuk pendaftaran katekisasi kelas baru yang akan dimulai pada 3 Desember mendatang. 4. Pendataan vaksinasi COVID-19 bagi anak usia 6-11 tahun untuk GKI Pasteur. Merespon rencana pemerintah tentang vaksinasi bagi anak-anak usia 6-11 tahun dalam waktu dekat, Majelis Jemaat GKI Pasteur Bandung hendak memfasilitasi bagi anak-anak yang akan vaksin untuk segera mendaftarkan agar saat ada kesempatan vaksin segera dapat didaftarkan ke pihak penyelenggara vaksinasi oleh Majelis Jemaat GKI Pasteur. Link pendataan dapat diunduh di Warta Jemaat atau via Penatua Wilayah maupun Bapel. Pendataan ini ditutup tanggal 14 Desember 2021. 5. Pemilihan penatua masa pelayanan 2022 sampai 2025. Majelis Jemaat meminta seluruh anggota Jemaat GKI Pasteur, termasuk Pos Cimbuluit, untuk mengusulkan nama-nama calon penatua dengan mengisi formulir pencalonan hard copy maupun Google Form, dan setelah diisi dapat mengirimkannya ke kantor gereja. Demikianlah Warta Lisan hari ini. Kebaktian minggu ini akan dilayani oleh Pendeta Denny Setiawan. Mari kita bersatu teduh sejenak. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Ku
bersyukur kepadamu Tuhan atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silahkan duduk. Memberi dan mencuri adalah dua kata yang berlawanan. Memberi berarti menyerahkan sebagian hak atau harta kita untuk orang lain, sedangkan mencuri berarti mengambil hak atau harta orang lain untuk diri sendiri. Tentu, sebagai orang beriman, kita diajarkan untuk memberi bukan mencuri, seperti yang difirmankan Tuhan di dalam Efesus 4 ayat 28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa laku yang kanan. Janda miskin pun layak persembahan syukurnya, memberi lebih banyak daripada yang kaya. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan sambil mengingat firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai 18 yang berbunyi demikian. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi ia menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jemaat dipersilahkan menaikkan doa terlebih dahulu. Ya Tuhan Allah, ampunilah dosa-dosa kami,
dan janganlah kau ingat pelanggaran kami. Mampukan kami untuk dapat mensyukuri pemberian-Mu, sehingga kami pun dapat memberi dan berbagi kepada sesama kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Sang Pemberi, kami memohon dan berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri. Terimalah berita anugerah dari Tuhan di dalam Matius 5 ayat 42. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menyatakan damai kita dengan saling mengucapkan salam damai. Mari dengan sukacita kita menyambut anugerah yang Tuhan berikan dengan menyanyikan PKJ 282, bait pertama dan ketiga, Tuhan tolonglah bangunkan iman. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamalah diriku, biar di tangan-Mu berbentuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Harta dan karya, tata dan nama, ku sembahkan bagi nama-Mu. Harta dan karya, tata dan nama, ku sembahkan bagi nama-Mu. Terimalah ya Tuhan baktiku bagi-Mu, dan berkati akadku. Harta dan karya, tata dan nama, ku sembahkan bagi nama-Mu.
Bisa dipersilahkan duduk. Mari Ibu Bapak dan Saudara-saudara kita berdoa untuk kita dimampukan mendengar dan melakukan firman Tuhan. Mohon pimpinan Roh Kudus biar kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam kelemahan dan keterbatasan kami, saat ini kami sungguh berharap dan memohon agar Engkau membangunkan iman kami dari segala keterpurukan, kegundahan, kekhawatiran yang melanda kami saat ini. Dan ketika kami boleh Tuhan undang hadir mendengarkan sabda-Mu, firman-Mu, kiranya Roh-Mu yang kudus dan hikmat-Mu memampukan kami untuk mengerti, memahami, serta melakukannya. Sehingga iman kami yang letih, lesu, dan terpuruk ini boleh bangkit kembali untuk kami boleh menyatakan iman kami. Karena Tuhanlah yang telah setia menopang dan menolong kami. Mampukan kami satu persatu agar firman-Mu boleh terus bertumbuh di dalam hati dan hidup kami. Dan tolonglah hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini. Biarlah Tuhan juga pakai untuk menyampaikan apa yang menjadi maksud Tuhan bagi kami semua. Sehingga baik kami yang menyampaikan maupun kami yang mendengarkannya, kami disapa oleh sabda-Mu. Kami dirangkul, dikuatkan, ataupun bahkan ditegur oleh Tuhan. Kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita membuka Alkitab kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus pasal 12 ayat 38 sampai dengan ayat 44. Markus 12 ayat 38 sampai dengan ayat 44. Dalam pengajarannya, Yesus berkata, hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkannya dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara, bacaan Injil minggu ini memperlihatkan 2 figur yang sangat kontras.
Di satu sisi ditampilkan sosok yang mungkin elegan, rapi, lalu bicaranya mungkin memukau, sopan, penuh dengan tata krama, penuh dengan aturan-aturan yang ketat. Pokoknya terlihat sangat saleh, sangat terhormat. Kesannya kalau kita melihat mereka adalah orang-orang pewaris atau ahli sorga, ahli waris sorga. Namun di sisi yang lain, kita melihat sosok janda yang miskin. Sudah janda, miskin lagi. Kalau janda kaya, pasti jadi rebutan. Tapi disinilah uniknya. Janda miskin tentu ditampilkan janda yang sangat lusuh. Tidak memiliki apa-apa. Tampilannya pasti tidak sedap dipandang. Dan pasti kita juga akan mencurigai, jangan-jangan meski ia janda, karena kekurangan ia pencuri. Sedangkan yang satu tampilannya elegan, gak mungkin dia pencuri. Namun apa yang dilihat orang, apa yang tampak dari luar, belum tentu itu yang sebenarnya. Tampilan elegan, siapa tahu dia pencopet. Tetapi yang lusuh, kumuh, siapa tahu orang kaya yang lagi nyamar. Jangan menilai orang dari penampilannya. Jangan menilai orang dari luarnya. Mungkin yang satu kesannya hebat, terhormat. Yang satu lusuh. Dan kita sudah mulai berpikir hal-hal yang negatif untuk yang lusuh. Tetapi kita berpikir yang luar biasa bagi yang tertata rapi. Di sini menarik. Tampilan yang elegan, pandai bicara, terlihat saleh. Tetapi ternyata tampilan itu menipu. Di sini Tuhan Yesus mengkritik tampilan-tampilan para ahli-ahli Taurat yang mungkin pandai dalam berbicara, yang mungkin diperlihatkan sangat rapi. Ya pasti orang akan memuji, orang akan memilih untuk menjadi orang-orang yang seperti itu. Kesannya wow banget. Tetapi ternyata semuanya itu adalah topeng kemunafikan. Tampilan-tampilan mereka tidak menggambarkan isi hati sebenarnya di dalam diri ahli-ahli Taurat. Mereka dikatakan menelan janda, menelan rumah janda, menelan harta milik para janda. Janda ini ibaratnya sudah jatuh, tertimpa tangga pula, lalu dipaksa pula untuk membayar kerugian karena tangga yang jatuh itu rusak. Sudah jatuh, tertimpa tangga, dia harus terus diperas oleh orang-orang yang bertopengkan kemunafikan. Dan disinilah Yesus dengan tegas mengkritik, mengingatkan juga para murid agar tidak seperti mereka. Para murid jangan menjadi seperti ahli-ahli Taurat dengan topeng kemunafikan mereka. Sebab dikatakan, Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka akan menerima hukuman. Dan ini jelas bahwa topeng kemunafikan, keeleganan mereka, yang mungkin prasangka manusia mereka adalah ahli waris surga, ternyata dalam pandangan Tuhan mereka adalah ahli waris neraka. Mereka bukan pemberi, mereka
pencuri, meski tampilannya elegan. Sedang di sisi lain, Tuhan mengingatkan para murid agar memiliki sikap hati seperti janda miskin yang diperlihatkan. Mungkin orang-orang tidak melihatnya sebagai pribadi yang hebat, pribadi yang menjadi contoh bagi orang lain. Tetapi Tuhan mengajak para murid untuk melihat apa yang sedang dilakukannya, apa yang sedang diperbuatnya. Dikatakan di sana, meskipun ia janda, yang ia hidup hanya dari 1 duit, 2 peser itu, ia berani untuk memberikan semuanya kepada Tuhan. Dikatakan bahwa ia memberi dari kekurangannya. Ia memberi seluruh hidupnya. Hari itu mungkin ia tidak akan makan. Tetapi ia bukan pencuri. Justru ia adalah sosok pemberi, orang yang paling dermawan di antara yang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara, tentu di tengah situasi yang sulit ini, banyak sekali orang-orang yang mungkin susah untuk melakukan seperti yang dilakukan janda miskin ini. Ketika ada orang lain datang, memohon bantuan, memohon untuk diberi berkat, jangan-jangan dengan kata-kata yang manis, dengan janji-janji yang manis, kita sejatinya sedang menutup berkat bagi mereka. Dengan kebohongan, wah kami saja masih kurang, maaf. Padahal baru kemarin mendapatkan berkat dari Tuhan. Dalam situasi sulit ini, sukar sekali mendapatkan orang-orang yang bisa seperti janda miskin ini. Yang mau memberikan segala sesuatu untuk yang lain. Memberikan segala sesuatu kepada yang lain. Ketika dirinya mungkin hari itu tidak dapat makan. Di sini kita diundang, diingatkan oleh Tuhan untuk kita bisa dapat tetap konsisten, tetap memberi dalam situasi apapun, tetap berbuat baik kepada siapapun di tengah segala situasi yang ada. Kepada siapapun kita diundang untuk tetap konsisten melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Dan yang kedua, kita belajar bahwa apa yang dimiliki oleh atau pemahaman yang dimiliki oleh si janda ini perlu juga kita miliki dan pahami. Di balik keberserahannya memberikan 1 duit 2 peser tersebut, ia sedang mengatakan, Tuhan, aku menyerahkan hidupku kepadamu. Walaupun aku tidak punya apa-apa, hari ini tidak bisa makan apa-apa, tapi aku percaya Engkau akan memeliharaku. Keberserahan yang ditunjukkan oleh janda ini menjadi contoh untuk kita semua. Di tengah situasi sulit ini, kita harus terus berserah dan percaya kepada Tuhan. Mungkin saat ini berkat yang Tuhan berikan secara nalar, secara pikir kita, Tuhan, banyak sekali yang kami butuhkan. Kenapa Engkau hanya memberi ini? Masih kurang, Tuhan. Mungkin kita merasa kurang, tetapi mari kita belajar dari janda miskin ini. Bahwa segala berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita pasti pas. Pasti tepat. Pasti cukup. Tidak pernah kita akan kekurangan. Dan yang ketiga, mari di tengah situasi sulit, semua serba sulit.
Di tengah kondisi saat ini pekerjaan mungkin sulit, usaha-usaha kita sulit, relasi-relasi kita dengan orang lain juga mungkin ada dalam situasi-situasi yang sulit. Kita diundang untuk boleh terus melakukan hal-hal yang baik. Kita diundang untuk boleh terus menjadi berkat bagi yang lain. Segala sesuatu yang ada di dalam diri kita adalah milik Tuhan. Mari kita bagikan kepada yang lain. Mari kita boleh menjadi pemberi dan bukan pencuri. Apapun situasi, apapun kondisi kita, mari kita diingatkan oleh Tuhan hari ini. Sesulit apapun, keberserahan kepada Tuhan menjadi hal yang utama. Melakukan yang baik dengan ketulusan, dengan kejujuran, dengan kerelaan, menjadi teladan bagi orang lain. Dan biarlah kita juga boleh terus menghayati bahwa segala apa yang ada di dalam diri kita, semuanya berasal dari Tuhan dan kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Dan yang terakhir, mari kita berefleksi dari puisi ini. Teladan si janda miskin. Mengapa masih saja menimbun kesombongan? Pikiran dan kelakuan tak seimbang. Mengapa selalu saja menumpuk kebohongan? Mulut dan hati bertolak belakang. Harta dikejar tanpa pedulikan sesamanya. Hormat diminta, kemunafikan dijalaninya. Merasa hebat, namun nyatanya tak berdaya. Merasa kaya, namun yang miskin ditindasnya. Pikirnya semua manusia dapat dikelabui. Pura-pura bisu dan pura-pura tuli di depan sesamanya yang membutuhkan. Satu kebohongan melahirkan banyak kebohongan. Mereka yang suka berbohong suatu saat melakukan blunder. Dan sejatinya orang sombong selalu tergolong kaum minder. Waspadalah terhadap mereka yang demikian. Baginya membantah Tuhan tak jadi soalan. Terbiasa mengabaikan aturan peringatan, sudah pasti dirinya akan terima hukuman. Mari sobat perhatikanlah baik-baik pengajarannya soal si janda miskin. Meski hidup menderita dan tak laik, namun ia tak takut hidup miskin. Walaupun hidupnya serba sulit, tidak lantas ia bersikap pelit. Memberi yang terbaik dilakukannya karena ia percaya pada Penciptanya. Sebagai kaum miskin yang lemah, hina dan rendah, ia penerima hikmat, roh dan limpah kasih Allah. Sebagai yang kosong dan kurang, sejatinya ia wadah bagi limpah rahmat-Nya yang terindah. Kerendahan hatinya memelihara damai, dijalani karena cinta yang nyata tanpa ramai. Ciri khas janda miskin, sengsara dan kelaparan, tidak punya banyak namun selalu ada kesabaran. Kaum Tuhan ini bila lapar melirik Tuhan, tanya di mana ada rezeki untuk dimakan. Merasa cukup dengan yang kurang, bisa bersyukur meski perutnya kosong.
Jadilah pemberi, meski kita tak memiliki banyak. Janganlah jadi pencuri di tengah situasi yang sulit. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Persembahan pujian dari anak Mazmur.
Mari kita bangkit berdiri. Marilah kita bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk mengampuni orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi anggota jemaat dan simpatisan yang berulang tahun dari tanggal 1 sampai dengan 7 November. Tuhan Yesus memberkati. Mari Ibu Bapa dan Saudara-saudara kita naikkan doa syafaat kita berdoa. Bapa Surgawi, mampukan kami untuk senantiasa hidup di dalam kehendak-Mu, di dalam apa yang menjadi perintah-perintah, aturan-aturan yang sudah Kau berikan kepada kami, supaya kami tetap boleh beriman dan merealisasikan iman kami melalui perbuatan-perbuatan kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus dan hikmat-Mu menerangi langkah-langkah kami di tengah situasi apapun, sesulit apapun. Kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Saat ini kami Bapa hendak berdoa untuk bangsa dan negara kami. Di tengah segala situasi yang ada, Tuhan tolong biarlah proses pemulihan bangsa dan negara kami dari sisi ekonomi, dari sisi keadilan sosial yang saat ini mungkin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dari sisi kesehatan, kiranya Tuhan juga memulihkan bangsa kami dengan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh para pemimpin kami dengan menghadirkan vaksinasi untuk boleh diterima seluruh rakyat Indonesia. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, baik mereka para pekerja kesehatan, para pekerja publik yang menjadi garda terdepan di dalam upaya menangani COVID-19 ini. Tuhan tolong, Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan, serta biarlah damai sejahtera boleh dinikmati oleh anggota keluarga mereka. Dan saat ini kami juga berdoa untuk gereja-Mu, dimanapun berada di tengah situasi ini, biarlah gereja-Mu boleh terus merespon, menjalankan 3 tugas panggilannya, bersekutu, melayani, dan bersaksi. Apapun yang terjadi saat ini, biarlah tugas itu boleh tetap kami lakukan dengan hikmat dari Tuhan. Terkhusus untuk jemaat-Mu GKI Pastur Bandung, biarlah upaya-upaya kami untuk terus boleh membangun iman umat-Mu dengan persekutuan, ibadah yang boleh hadir di kebaktian minggu ini secara hybrid juga boleh terus dijalankan dengan memperhatikan protokol kesehatan. Serta persekutuan-persekutuan secara daring juga boleh tetap dilakukan. Dan kami rindu juga untuk keterlibatan anggota jemaat-Mu di berbagai pelayanan-pelayanan yang ada. Terkhusus juga untuk pelayanan di Bapel, untuk proses penatua yang baru, untuk multimedia dan banyak hal yang kami rindukan agar umat-Mu juga boleh ambil bagian dalam pelayanan-pelayanan tersebut. Kami saat ini juga berdoa
untuk umat-Mu yang saat ini sedang sakit, sedang terbaring di rumah maupun di rumah sakit. Kami saat ini berdoa untuk Oma Lili Handayani, Oma Wiwi, Ibu Lili Martono, Bapak Hartono, dan juga Bapak Beta Syarif, serta anak Nadine, dan lain saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan pulihkan, sembuhkanlah mereka. Tolonglah Tuhan, biarlah anggota keluarga juga boleh mendampingi, dan tindakan medis yang dilakukan, terapi dan sebagainya boleh menjadi saluran pemulihan dari Tuhan. Kami saat ini juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sedang berduka, baik karena perpisahan dengan orang yang terkasih, ataupun karena situasi kondisi perekonomian yang saat ini menghimpit mereka. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kekuatan, penghiburan, serta juga harapan di dalam mereka menjalani masa depan mereka. Kami saat ini juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang bertambah usia dari tanggal 1 sampai tanggal 7 November. Kami percaya segala berkat kasih karunia Tuhan telah Tuhan limpahkan kepada saudara-saudara kami. Biarlah mereka boleh memiliki hati yang menikmati segala sesuatu dengan penuh syukur. Dan pada akhirnya tolonglah kami agar kami boleh senantiasa menjadi saluran berkat kasih Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami naikkan doa kami. Amin. Saat ini kita akan membawa persembahan. Kami ingatkan kepada jemaat yang hadir di kebaktian hari ini, tempat untuk kita mengumpulkan persembahan ada di ruangan. Mari kita mempersembahkan persembahan kita sambil mengingat firman Tuhan dalam Ibrani 13 ayat 16 yang berbunyi demikian. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Seraya kita mempersembahkan persembahan kita menyanyikan NKB 208, bait pertama dan ketiga, Tabur Waktu Pagi. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Majulah sukar tabur bagi Tuhan, biar jiwa raga susah dan lelah. Sampai akhir nanti kita disambutnya, kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Mari kita berdiri. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih penyertaan-Mu sepanjang hari hidup kami sampai pada saat ini. Kami bersyukur untuk keluarga, kami bersyukur untuk jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur sudah mengumpulkan persembahan pada hari ini, persembahan yang sudah kami berikan
yang sudah kami kumpulkan saat ini, Tuhan berkenan, Tuhan berkati untuk kami pakai di dalam pelayanan-pelayanan kami. Untuk majelis, komisi, dan seluruh aktivis yang memakai persembahan ini, Tuhan berikan hati yang penuh sukacita dan kesetiaan melayani, menyaksikan kasih karunia yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami. Biarlah melalui persembahan ini, nama Tuhan kami muliakan. Terima kasih ya Tuhan, terimalah persembahan kami ini ya Tuhan, terimalah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan, aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Tak tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus putranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Baik, selamat hari Minggu Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian. Dan kita kalau biasanya kita bersalam-salaman di sini, maka dalam ibadah hybrid ini kita hanya salam-salamannya dari depan. Dan silakan nanti Ibu Bapak boleh pulang dengan tetap menjaga kesehatan, lakukan protokol kesehatan,
dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Ya, jangan lupa check out di aplikasinya supaya Bapak Ibu tetap masih bisa mampir ke sekitaran pastor. Kalau mau ke Ciampelas, jadi karena aplikasi itu ada 200 meter kalau nggak salah ya untuk pintu depan. Ya, terima kasih, Tuhan memberkati.